Cerpen Budak Cinta dari kumpulan cerpen cerita dari Brangwetan karya Dadang Ari Murtono. Suatu ketika Caluring bertemu dengan Sulastri di pasar dan ia jatuh cinta. Ia ingin sekali menikahi Sulastri, hidup berdua, beranak banyak, dan berbahagia selama-lamanya. Tetapi ia tidak tahu caranya. Tentu saja ia tahu bahwa untuk menikahi seseorang, hal yang harus ia perbuat ialah melamar perempuan itu. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu, dan itulah yang membuatnya merasa tak tahu bagaimana cara menikahi Sulastri. Teman-teman Caluring berkata kepadanya, "Pakai pakaian yang rapi, siapkan oleh-oleh secukupnya, lalu berjalanlah ke rumahnya. Ketuk pintunya dan katakan kepada orang tuanya bahwa kau ingin menikahi Sulastri." Begitu saja. Begitu saja, dasar tolol. "Akan aku coba," kata Caluring. Caluring mandi bersih sekali sore itu. Ia memilih baju terbaik yang ia punya. Ia siapkan pula seikat padi dan sekeranjang palawija. Ia mengembuskan napas besar dan panjang sebelum melangkah keluar rumah. Di depan pintu rumah Sulastri, napas Caluring habis. Badannya terasa gerah dan keringat sebesar biji jagung berjatuhan dari keningnya yang lebar dan berkilat. "Kau hanya harus mengetuk pintu," kata Caluring bergumam. "Kau hanya harus mengetuk pintu dan kau akan melakukannya sebab kau bukan pengecut." Tangannya gemetar ketika terangkat, lantas jatuh. Ia berbalik, kemudian berlari menapak tilas jalan yang baru saja ia tempuh. Caluring mengelilingi rumahnya seperti kucing mengejar ekornya sendiri. Sepekan ia bertingkah seperti itu. "Baiklah," katanya. "Ini mudah. Aku hanya perlu datang lagi ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya, menemui orang tuanya, mengatakan bahwa aku ingin menikahi Sulastri. Lalu selesai sudah." Ia tersenyum. Ini benar-benar mudah. Ia mengempaskan badan di kursi, kakinya terasa pegal. Tapi tidak, katanya lagi. Ini tidak mudah. Bagaimana kalau orang tuanya tidak mengizinkan? Bagaimana kalau Sulastri sendiri yang tidak mau? Ia menghantam lengan kursi dengan kepalan tangan. "Aku akan mati dalam penderitaan," ujarnya memekik, lalu menangis seperti anak kecil. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Caluring pergi ke perguruan sapu jagat. "Aku ingin berguru," katanya kepada Resi Sapu Jagat. "Kau ingin berguru ilmu macam apa?" "Aku ingin ilmu yang bisa membuat aku berani masuk ke rumah Sulastri," ucap Caluring. "Kau tidak perlu ilmu itu. Kau hanya perlu mengetuk pintu rumahnya. Justru itu masalahnya. Aku tidak berani melakukannya." "Kau ingin masuk diam-diam?" "Apapun, asalkan aku bisa masuk ke rumah Sulastri." "Kau ingin ilmu maling?" "Ya, maling hati Sulastri." Caluring belajar giat sekali, lebih giat daripada semua orang yang pernah diketahui Resi Sapu Jagat. Ia tidak makan, tidak tidur, tidak beristirahat. Pada waktu-waktu senggangnya yang terbatas, ia melafazkan nama Sulastri seperti orang berzikir. "Perempuan itu bukan Tuhan," kata Resi Sapu Jagat berkomentar suatu kali. "Ia tak pantas menerima pengorbanan seperti itu darimu." "Aku berkorban untuk diriku sendiri," ujar Caluring. "Kau akan menderita karena itu."
Aku sudah teramat sangat menderita sejak pertama kali bertemu dengannya. Pada suatu hari ketika sudah mendapatkan semua ilmu yang ia inginkan, Caluring meninggalkan perguruan sapu jagat. Ia mencium tangan Resi Sapu Jagat, mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan melupakan semua yang dilakukan sang resi terhadapnya. "Aku akan mengundangmu di pesta pernikahan kami," katanya. Caluring berjalan dengan ringan dan riang, hampir seperti kapas yang diterbangkan angin. Ia bersiul-siul sepanjang jalan. Begitu ia sampai di kampung, hal pertama yang ia lakukan ialah bertanya kepada teman-temannya kabar Sulastri. "Ia sudah menikah," kata teman-temannya. "Dan kau tahu dengan siapa ia menikah?" Caluring merasa tubuhnya lebih ringan daripada sebelumnya. Kupingnya berdengung dan tangannya gemetar. "Apa katamu?" tanyanya. "Sulastri. Sulastri yang kau sukai itu, ia sudah menikah. Dan kau tahu dengan siapa ia menikah?" Caluring bangkit dari tempat duduknya. "Ia menikah dengan Aguno, si lelaki tolol dan penganggur itu. Kau tahu apa sebabnya Sulastri menikah dengan Aguno?" Caluring tidak mendengar apa-apa selain dengingan yang kian keras di liang kupingnya. "Sebab Sulastri sudah hampir jadi perawan tua. Tidak ada yang datang melamarnya selain Aguno. Lelaki itu selain tolol ternyata memiliki nyali juga." Kaki-kaki Caluring terangkat ke udara, lalu ia melesat seperti cahaya. Bersama cahaya bulan yang menyelinap melalui celah-celah atap kamar Sulastri, Caluring menyelinap masuk. Di sana ia menemukan Sulastri dan Aguno tertidur berbagi punggung. "Dia tidak bahagia," ucap Caluring mendesis. Sulastri tidak bahagia menikah dengan Aguno. Lantas ia mendekat, mengelus wajah Sulastri, membopong perempuan itu dengan kelembutan mimpi, dan membawanya keluar melalui celah-celah dari tempat ia masuk. Pada awal pagi Sulastri terbangun dan mendapati dirinya dalam pelukan Caluring. Ia berteriak. "Diamlah," kata Caluring. "Aku sedang menyelamatkanmu dari pernikahan yang seperti neraka." "Siapa kau?" kata Sulastri. "Orang yang mencintaimu." Sulastri melompat dari pelukan Caluring. "Aku perempuan yang sudah menikah. Jangan macam-macam denganku." "Aku tidak macam-macam. Aku hanya ingin bersamamu," jawab Caluring. "Suamiku punya seorang kakak yang sakti. Kau tahu Galugo Sakti yang terkenal? Dia kakak suamiku. Dia akan mengejarmu dan menghajarmu kalau kau tidak segera mengembalikanku," tutur Sulastri. "Bahkan seandainya Tuhan sendiri yang meminta, aku tetap tidak akan mengembalikanmu. Suamimu orang yang tidak berguna." "Ya, suamiku memang tidak berguna. Tapi apa kau tidak mendengarkanku? Ia punya kakak yang sakti." "Aku akan menghadapinya, Galugo Sakti atau entah siapa namanya," kata Caluring. "Sekarang biarkan aku memasukkanmu ke dalam kancing gelung rambutku, dan tidak akan ada yang tahu bahwa kau bersamaku." "Galugo Sakti akan tetap tahu," jawab Sulastri. Lalu tubuhnya menciut dan Caluring memasukkannya ke dalam kancing gelung rambutnya. Galugo Sakti mengendus seperti anjing. Ketika surup jatuh, ia menemukan Caluring di bawah randu hutan tengah menimang-nimang kancing gelungnya. "Aku tahu siapa kau," kata Galugo Sakti. "Aku bisa mencium bau pencurian di sini." "Apa maksudmu?" tanya Caluring. "Jangan berpura-pura. Kembalikan apa yang kau curi," ujar Galugo Sakti. "Kalau tidak, aku akan mengambilnya berikut nyawamu sekalian." Caluring bangkit, menepuk-nepuk celananya. "Kau hebat, bisa menemukanku. Namun apa kau bisa terus membuntutiku bila aku terbang ke bulan?" Caluring mendongak. Cahaya bulan jatuh di matanya. Tubuhnya berpendar, lantas ia merubah cahaya dan melesat ke atas, ke bulan.
Galugo Sakti menggedruk tanah. Sayap-sayap transparan muncul dari punggungnya. Ia melesat seperti buruk menyusul Caluring. Di permukaan bulan yang bergeronjal, mereka melompat-lompat seperti kijang. Mereka saling meraung, sesekali berbenturan, dan cahaya sepercik dari benturan itu. Lantas sesosok malaikat muncul dan melerai. "Dengar," kata malaikat itu. "Aku tahu bahwa manusia tidak bisa melepaskan hasrat saling membunuh. Akan tetapi apakah bumi tidak cukup luas bagi kalian sehingga kalian masih harus membunuh di bulan? Pergi dari sini." Malaikat itu mengepakkan sayapnya yang lebar. Kepakan sayapnya membuat angin besar yang menghempaskan Caluring dan Galugo Sakti kembali ke bumi. Caluring bangkit dengan kepala retak dan tangan patah. Ia meringis kesakitan. "Menyerahlah," ujar Galugo Sakti. "Dalam mimpimu," kata Caluring. Lantas ia melompat ke dalam jantung pisang. Galugo Sakti menyusulnya. Galugo Sakti terus menghujaninya dengan pukulan-pukulan. Seekor ulat menggeliat dan berseru, "Hentikan! Apapun yang sedang kalian lakukan, hentikan!" Caluring terengah-engah mengusap keningnya yang berdarah. Galugo Sakti tersengal dan menyeka ludah di bibirnya. "Tidak bisakah kalian," kata si ulat, "menemukan tempat lain yang lebih pantas dan luas untuk berbunuhan ketimbang jantung pisang sesempit ini? Tidakkah kalian merasa bahwa makhluk sepertiku juga memerlukan tempat untuk hidup tanpa gangguan teriakan jahat kalian?" Ulat itu mengebor jantung pisang dengan cepat dan Galugo Sakti beserta Caluring segera terbawa longsor. 3 detik kemudian, mereka mendapati diri bergelosoran di permukaan tanah yang lembab. Caluring bangkit dan segera melesat pergi. Galugo Sakti kembali membuntutinya, kali ini dengan pukulan dan tendangan yang lebih keras. Beberapa hari kemudian wujud Caluring sudah tidak karuan lagi. "Kembalikan apa yang kau curi, dasar bajingan," ucap Galugo Sakti berteriak. Caluring tersengal. "Ini benar-benar menyakitkan," ucapnya mendengus. "Kau akan lebih kesakitan lagi kalau kau tidak mengembalikan Sulastri," tutur Galugo Sakti mengancam. Caluring meringis. Adakah bagian dari cinta yang tidak menyakitkan? Galugo Sakti kembali menghantamkan bogem mentah ke wajah Caluring. Darah memercik. Caluring terus melesat sebagai cahaya. Galugo Sakti terus membuntutinya dengan cahaya. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali seseorang merasa selarik cahaya panas menerpa kulit, ia akan tahu bahwa Caluring dan Galugo Sakti masih berkejar-kejaran dan baku hantam.